Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ibnu Sabil yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah pada malam hari ini kita sama-sama bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Alhamdulillah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih kita nanti berjamaah. Semoga di bulan Ramadan tahun ini Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat dan salam selalu tercurah dan tersampaikan pada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan insyaallah kita nanti berharap mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita di dunia sebagai salah satu untuk kita. Tentunya ada cobaan, ada godaan, ada ujian yang harus kita lalui. Seringkali kita suka mengeluh dengan keadaan yang kita hari ini, yang pada akhirnya dengan mengeluhnya kita seolah-olah tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita sering berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, tentunya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan kadar dan kondisi kita masing-masing. Orang kaya nggak akan diuji atau jarang diuji dengan kelaparan, jarang. Tapi orang kaya Allah uji seberapa kemampuan dia mengelola apa yang sudah Allah amanahkan dari hartanya tadi. Ini termasuk ujian. Seorang ilmuwan, seorang ulama, Allah titipkan ilmu kepadanya. Seberapa dia bisa menggunakan ilmu yang Allah titipkan tadi dan bisa bermanfaat untuk orang lain, ini ujian. Orang susah misalkan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahannya, dengan kefakirannya. Tentunya ini pun semua ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nabluwakum bil syarri wal khairi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku hendak menguji kalian bisyarri, dengan keburukan atau dengan ketidaksenangan, wal khairi, dan kebaikan. Cuman kita biasanya kalau diuji pengennya yang senang-senang aja, ya gak? Kalau lagi diuji yang buruk, Masya Allah, akhirnya ujung-ujungnya Allah enggak adil. Kita berprasangka buruk, bersuudzon kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sering bersuudzon kepada Allah karena ujian yang Allah berikan tadi boleh jadi
prasangka kita, ya Allah, saya kok diuji begini amat, saya kok diuji kok rasanya berat gitu. Padahal ini cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada dua alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala atau kenapa kita harus berhusnudzon kepada Allah. Tidak boleh bersuudzon kepada Allah dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Alasan pertama, bahwa berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah merupakan intisari tauhid. Ingat, berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala atau berprasangka baik kepada Allah merupakan intisari tauhid. Karena berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu konsekuensi kita, pengakuan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, pengakuan kita akan bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Ma asaba bim musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka di antara berhusnudzon kepada Allah, apa yang sudah Allah berikan terhadap kita, termasuk ujian tadi, ini perkara yang harus kita terima bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita kadang, apalagi kalau iman sedang lemah, iman sedang ngedrop, ketika Allah uji, biasanya kalau kita sedang diuji, mohon maaf, diuji dengan kefakiran, dengan kesusahan, biasanya kita begitu ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nangis, tengah malam nangis, tiap habis sholat nangis, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala karena ujian yang Allah berikan seolah-olah begitu berat kepada kita. Begitu kita nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah belum mengabulkan doa kita. Kadang timbul, suka gak begitu, Bu? Kadang kita lagi susah, lagi mau ngapain sulit, udah minta kepada Allah, kok belum dikabulkan. Akhirnya timbul di situ, jangan-jangan Allah nih, jangan-jangan ini sudah berprasangka buruk kepada Allah. Maka kita tidak boleh berhusnudzon kepada Allah. Ini cara Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menunda apa yang kita inginkan pada saat itu. Cara terbaik Allah agar kita lebih dekat dengannya. Cuman karena kita nggak sabar, kalau diuji pengennya ketika kita diuji susah, begitu minta, ya Allah kabulkan permohonanku hari ini ya Allah, pengennya kita langsung, nggak bisa. Bisa jadi cara Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih dekat, atau boleh jadi Allah ingin memberikan kejutan kepada kita. Hari ini, minggu ini, pekan ini, bulan ini tidak kasih, dan bisa jadi pekan yang lain Allah kasih, bulan depan Allah kasih. Atau boleh jadi hari ini Allah kabul, kita minta, tapi Allah ganti dengan cara yang lain. Ini kadang cara Allah, cuman kita kadang sudah bersuudzon dulu, kita sudah berprasangka buruk dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah intisari, jangan sampai kita ketika Allah berikan ujian, baik ujian itu yang buruk, yang kita tidak sukai, ataupun ujian yang kita sukai, ini semata-mata bagaimana kita mengendalikan semuanya, kembalikan ma asaba min musibatin illa biidznillah, semua atas izin Allah. Yang kedua, jamaah Allah Subhanahu wa taala, alasan kedua kenapa kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi bagaimana keadaan kita dan kondisi kita hari ini, itu bagaimana kita berprasangka kepada Allah. Kalau di dalam hadis qudsi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana inda dzanni abdi rabbi,
Aku itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung bagaimana prasangka hambaku. Jadi prasangka kita kepada Allah, bagaimana Allah mengabulkan apa yang kita inginkan, tergantung bagaimana kita. Kalau kita sudah berprasangka buruk dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya yang terjadi, yang Allah timpakan keburukan karena prasangka kita. Karena itu jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai ada di dalam terbesit pikiran kita bahwa kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya gara-gara Allah tunda keinginan kita. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala janjinya, innallaha la yukhliful mi'ad, la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih janji. Allah tidak pernah mengingkari janji. Apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Apa yang kita minta, aku dekat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Udzibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hamba aku minta, aku kabulkan. Cuman permasalahannya bukan Allah tidak kabulkan apa yang kita penginkan, kita yang belum memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berprasangka baiklah kepada Allah ketika ada keinginan yang belum tercapai dalam diri kita. Ketika ada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belum ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan, maka konsekuensi salah satunya adalah kita introspeksi diri. Bagaimana memantaskan diri kita di hadapan Allah. Boleh jadi kita kayak dianalogikan begini. Kita punya anak umur 5 tahun. Punya anak umur 5 tahun. Ketika anak merengek pengen minta dibelikan motor, kira-kira mau dibelikan enggak? Anak umur 5 tahun. Kan logika kita, ini anak masih kecil, belum mampu dan belum siap. Sampai nangis dan merengek, anak kita minta dibelikan motor, kita nggak mungkin dibelikan. Karena kita tahu dan kondisi anak kita. Boleh jadi kita nangis kepada Allah, boleh jadi kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Maha tahu. Kenapa? Boleh jadi Allah belum kabulkan hari ini, bisa jadi dikabulkan dengan bentuk yang lain. Tinggal kita bagaimana memantaskan diri kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Pada prinsipnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib udzibu da'watad da'i idza da'an. Ketika kita minta, Allah kabulkan. Tapi yang jadi masalahnya adalah tinggal kita bagaimana memantaskan diri di hadapan Allah. Biasanya kan kita suka begitu. Sukanya kita tuh takabur, sombong. Boleh jadi Allah kasih, kita langsung takabur. Allah kasih, kita langsung mohon maaf berbangga-bangga diri. Karena itu Allah Maha tahu belum waktunya dikasih. Entar 2-3 tahun baru Allah kasih. Yang jadi masalah adalah dengan kita hari ini, bagaimana kita terus untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah berikan kepada kita hari ini, baik ujian itu yang sifatnya tidak kita sukai ataupun ujian yang kita senangin, itu semata-mata illa biidznillah, karena semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita terus bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, iman yang benar, sehingga kita terus memantapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tauhid kita agar tidak goyah. Karena kalau imannya goyah, prasangka baiknya kepada Allah goyah. Maka di bulan Ramadan, bagaimana meningkatkan salah satunya iman kita dengan berbagai macam ujian kita di Ramadan ini, dari pagi, siang, malam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata untuk meningkatkan iman kita agar kita terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajmain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Rusrani. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Baik, kepada para jamaah yang wudunya sudah batal, bisa mengambil wudunya kembali karena salat tarawih akan segera dimulai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.